Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yakti Sukma Adiastri. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktik secara terbimbing untuk layanan bimbingan klasikal di kelas 11 Tata Busana untuk materi kepekaan diri menghadapi lingkungan sosial. Halo, assalamualaikum Pak Agung. Saya izin untuk melaksanakan kegiatan PPL terbimbing ya. Ini sudah akan saya mulai. Bismillah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya kelas 11 Tata Busana? Baik. Alhamdulillah baik. Pada kesempatan kali ini, Bu Dias ingin mengajak kalian untuk belajar mengenai kepekaan diri menghadapi lingkungan sosial. Nah, pasti kalian selama ini pasti sudah pernah mengalami dinamika-dinamika di lingkungan sosial. Nah, bentuk-bentuk dari kepekaan diri terhadap lingkungan sosial itu kan banyak sekali. Sekarang coba kita melihat diri kita sendiri. Sering nggak kita itu menyebutkan orang itu tuh nggak peka gitu. Misalnya ini Via kan sering tuh di sosmed ketika bikin story, aku nggak suka sama dia soalnya dia kurang peka sama aku gitu. Nah kalau nggak gitu kadang sering dia mah nggak peka, usah deket-deket sama dia. Nah itu kan salah satu bentuk keinginan kita agar seseorang itu mempedulikan kita. Nah contohnya tadi ketika Via mengatakan dia ingin sekali orang lain untuk peka, itu kira-kira apa maksudnya? Ya gimana Matin? Itu artinya Via membutuhkan perhatian dari orang yang dia ingin peka itu. Sesuatu yang Via lakukan itu kan ketika dia menuntut orang lain agar peka terhadap kebutuhannya Via. Nah sekarang gimana kalau dibalik? Misal kita yang harusnya peka terhadap kebutuhan atau sebuah kejadian yang ada di lingkungan kita. Untuk contohnya, misal ini kondisi sedang mendung ya, di luar sedang mendung. Nah kemudian coba bayangkan ketika kamu sedang ada di rumah, posisimu lagi rebahan sambil main handphone, kamu nggak ngapa-ngapain, kamu lagi tiduran aja. Nah ternyata di luar kondisi sedang mendung, lalu ibumu sedang mencuci pakaian sangat banyak sekali, tapi kebetulan ibumu tidak ada di rumah. Lalu kira-kira apa yang kamu lakukan? Coba jawab jujur. Iya, kalian pasti akan cenderung untuk ada cucian nggak ya? Kira-kira saya perlu ngapain ya? Nah, itu contoh yang pertama. Nah, kalau contoh yang kedua ini berkaitan sama kegiatan yang ada di lingkungan sekolah aja wes. Di lingkungan sekolah, apakah kalian sudah merasa bahwa diri kalian itu sudah peduli sama lingkungan? Pernah? Oke, sudah merasa peduli, selalu bersih-bersih. Siapa yang bersihin? Martin. Ya berarti di sini yang paling rajin adalah Martin. Oke. Nah sekarang kalian sadar tidak bahwa jendela-jendela yang ada di 11 TB ini kira-kira sudah sangat bening sekali ya? Oke, jadi jangan sampai jendela-jendela kalian ini tuh kotor. Nah, sekarang kalian menyebut diri kalian peka. Saya ingin orang lain tuh peka, peduli terhadap diri saya. Tetapi saya sendiri kurang bisa menjaga lingkungan saya. Lalu bagaimana orang bisa peka? Kita nuntut orang lain peka, tetapi kita sendiri tidak peka terhadap lingkungan kita. Nah, sekarang misal ketika kamu tahu bahwa lingkungan kelasmu kotor, kemudian jendelanya ini kotor, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Membersihkannya segera atau masih nanti? Niatnya ada, tetapi untuk melakukannya nggak ada. Itu sama aja kayak kalian pernah dengar tidak bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Tetapi sebenarnya kebersihan sebagian dari iman itu maknanya adalah ketika kita bersih, ketika kita mau menjaga apa-apa yang ada di lingkungan kita, ketika kita peduli, ketika kita peka, maka sebenarnya kita itu sedang melatih diri kita, atau sebenarnya kondisi diri kita itu dalam keadaan yang sadar atau stabil. Kita benar-benar mengetahui apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang seharusnya tidak kita lakukan. Contoh yang ketiga, saya ambil dari anak pondok. Fani misal, Bu Dias tahu banget bahwa di pondok itu
pasti nggak ada yang namanya kita nggak bisa saling membutuhkan orang lain. Kalau di pondok kita memang dituntut harus peduli dengan sesama. Misal Fani, di pondok menyanyi itu kan kesibukannya luar biasa ya. Menyanyi itu harus cuci, harus cuci baju, nyiapin makanan untuk kiai, kemudian habis itu juga ada cucu yang harus dimomong. Nah, tiba-tiba misal ibunya itu datang dari Telem misal, ini jalan dari Telem menuju ke asrama yang kering Fani. Sudah dari kejauhan itu kelihatan Fani. Aduh, nah, kira-kira yang Fani tangkap ketika bunyinya perjalanan itu dari jalan, udah kelihatan bunyinya itu sudah dari Telem itu mau ke asrama itu mau ngapain ya, sudah terpikir kan? Iya. Tapi kesel apa nih? Enggak. Biasanya mulai ditanya apa aja biasanya yang dikerjakan? Masak. Berarti aktivitas yang sering anak pondok lakukan ketika membantu bunyai itu mencuci, masak gitu. Kira-kira selama ini ketika melakukan aktivitas itu apa yang kalian rasakan? Biasa. Oh iya. Berarti sudah terbiasa ya dengan kegiatan di pondok ya. Baik anak-anak, untuk kegiatan hari ini nanti yang pertama kita akan menonton video mengenai dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Jadi nanti di situ kita akan melihat video inspirasi bagaimana caranya kita agar bisa menumbuhkan kepekaan diri terhadap lingkungan sosial. Saya minta nanti kalian benar-benar memperhatikan ketika video ditayangkan. Dan jika ada sesuatu yang dirasa penting, silahkan dicatat. Ya, karena nanti setelah itu akan kita bahas dari video itu. Sebelum saya mulai, kira-kira ada pertanyaan mengenai kepekaan diri terhadap lingkungan sosial? Tidak ada ya? Ya, nanti bisa sambil Bu Dia jelaskan. Ya.เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดOke, Via, tadi setelah kamu sudah menonton tayangan video tadi, mulai yang dari yang pertama, ada mas-mas yang lagi jalan, kemudian ketika dia jalan, dia kejatuhan air dari lantai 2. Nah, terus apa yang dilakukan masnya tadi? Ya, tadi masnya ketika kejatuhan air, ternyata dia justru ngambil sebuah pot bunga yang apabila nanti air itu jatuh, maka air itu jatuhnya langsung ke pot bunga. Kemudian juga masih ada kegiatan-kegiatan yang lain ketika dia ngasih makan daging ayam kepada anjing, kemudian dia nyekolahin anak gitu, ngasih uang jajan
baik ya ternyata ya. Ternyata ketika kita melakukan sebuah kepedulian terhadap lingkungan sosial, ternyata pada akhirnya orang itu akan membalas kebaikan kita. Kita akan mendapatkan rasa kebahagiaan yang tidak bisa terkira setelah kita melakukan sebuah kebaikan, dan itu dia tunjukkan dengan sikap peduli. Nah, kalau misal kita ada di posisi masnya, mungkin kita akan ketika keceprotan air pertama kali apa yang kita lakukan? Iya, ngoso abelisen. Kalau misal Martin itu mungkin akan abelisen ya. Tetapi setelah itu apa yang akan dilakukan? Nah, ternyata ketika kita kejatuhan air, ya itu akan rugi kalau itu jatuhnya ke orang. Tetapi kalau misal kita alihkan ke yang namanya tanaman, maka tanaman itu akan tumbuh ternyata. Nah, ini hanya sekilas saja Budias akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kepekaan diri, kemudian nanti bagaimana cara kita bisa menumbuhkan kepekaan diri kita terhadap lingkungan sosial. Yang pertama, jenis-jenis kepekaan diri itu yang pertama ada bystander, kemudian ada atribusi, model, dan juga sifat atau suasana hati. Kalau bystander itu ketika kita ada dalam suatu keadaan, nah kita itu sebagai orang-orang yang ada di sekitar kejadian. Nah, si masnya tadi itu ada dalam sebuah keadaan di mana dia sebagai orang-orang yang memiliki peran untuk menolong atau tidak. Posisi masnya tadi itu dalam keadaan bystander. Nah, kemudian dan dia di situ memutuskan untuk menolong. Kemudian yang kedua ada yang namanya atribusi. Nah, itu di mana ketika seseorang memberikan bantuan karena ia mengasumsikan bahwa orang lain atau korban itu kurang beruntung. Nah, sehingga dia berusaha untuk menolong. Nah, contohnya kayak si adik kecil tadi itu, kan dia nggak punya orang tua, nggak punya uang. Nah, sehingga dia memberikan uang kepada anak kecil itu. Kemudian yang ketiga ada yang namanya model. Nah, di sini dimana ketika orang itu memungkinkan lebih besar memberikan sumbangannya ketika ada orang lain yang memberikan contoh. Kemudian yang terakhir ada sifat dan suasana hati. Biasanya kita akan melakukan kepekaan, kita akan melakukan kepedulian apabila dipengaruhi oleh situasi berupa emosi dan watak kita pada saat itu. Lalu bagaimana cara Budias agar kita bisa menumbuhkan kepekaan diri kita terhadap lingkungan sosial? Nah, kalau biasanya Budias memberikan materi dulu, kemudian saya kasih penjelasan, saya kasih contoh, kalian mencatat. Nah, sekarang Budias minta kalian yang mencari bagaimana sih caranya agar kita bisa menumbuhkan kepekaan diri kita terhadap lingkungan. Saya percaya bahwa kalian memiliki ide masing-masing, jadi tolong dikerjakan secara mandiri. Pekan depan nanti kita bahas. Baik, sudah cukup ya kira-kira waktu kita sudah habis. Semoga ilmu yang kita peroleh bermanfaat.